Shalom ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Putar-Putar dalam khotbah 5 menit aja atau Ko5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ketiga. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhan mencurahkan rohnya. Ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita, berbicara tentang pencurahan dan berkat atas Tuhan kepada setiap kita orang percaya, manusia, maka ada satu pengharapan yang pasti di dalamnya. Ketika situasi, kondisi yang kita alami, ada kekeringan di dalamnya, ada kehampaan di dalamnya, bahkan seperti tidak ada pengharapan, maka ada hal yang sangat-sangat kita harapkan terjadi atas hidup kita. Hal ini pula yang terjadi kepada orang Israel dan Yehuda pada saat itu, di mana mereka di saat berada dalam pembuangan di Babel, mereka seperti putus pengharapan. Karena apa? Mereka bukan lagi tuan atas tanah mereka sendiri. Mereka adalah budak di tengah bangsa lain yang menjajah dan membawa mereka ke pembuangan Babel. Karena itu, pada Deutero Yesaya ini, Allah mengirimkan firman-Nya kepada Yesaya agar dia menyampaikan kepada bangsanya suatu penghiburan, akan ada pengharapan di dalam kekeringan, kehampaan yang mereka rasakan. Dikatakan dalam nats ini bahwa Allah akan mencurahkan rohnya atas mereka. Melalui apa? Dikatakan yang pertama, dia akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Tanah itu yang penuh kekeringan, yang haus, yang tidak pernah menerima datangnya hujan atau air dari langit. Maka Allah akan mencurahkan seperti itu. Ketika kehampaan, kekeringan yang dialami oleh seseorang, kehausan dalam diri seseorang, maka yang diperlukan adalah air untuk melepas dahaga tersebut. Hal tersebutlah yang akan dicurahkan Allah dalam diri orang Israel pada saat itu. Demikian pula dalam diri kita yang penuh dengan kehausan. Dia akan mencurahkan air untuk memenuhi dahaga kita sehingga kita dapat dipuaskan. Yang kedua, dikatakan bahwa di atas tempat yang kering akan datang hujan lebat, ya. Ketika kemarau panjang, ya, saya ingat beberapa tahun yang lalu di kota Batam, kemarau yang panjang sampai dikerahkan untuk melakukan doa datang hujan, baik yang Muslim, baik yang Kristen, Katolik, melakukan doa agar Tuhan memberikan hujan atas kota Batam sehingga tidak lagi kekeringan, karena di beberapa waduk di mana aliran air bersumber dari sana sudah mulai berkurang, sudah mulai kering. Maka diminta kepada semua yang beragama, yang percaya kepada Tuhan, untuk berdoa agar Tuhan mencurahkan hujan. Ya, pentingnya hujan lebat yang akan diberikan, yang datangnya dari Tuhan kepada tanah yang kering. Lalu dikatakan selanjutnya, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Keturunan kita akan dicurahkan roh Tuhan. Bahkan ada pengharapan sampai ke masa depan. Karena apa? Dikatakan sampai ke anak cucu kita. Karena itu ibu bapak saudara-saudara terkasih, melalui renungan pada hari ini yang mengingatkan kita bagaimana Allah akan mencurahkan rohnya ke atas tanah yang kering, ke atas tanah yang haus, maka jiwa kita yang haus, yang lapar, yang kering ini akan dipenuhi dengan rohnya. Akan ada pengharapan di dalam Tuhan, akan ada kekuatan, kemenangan di dalamnya. Tidak ada lagi ketakutan dan keraguan,
dan pengharapan ada di dalam dia. Selamat memulai aktivitas pada hari ini dengan terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada curahan roh Tuhan yang akan dia berikan kepada kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.